Halo teman-teman, selamat datang di channel Super Nime. Kita akan membahas seputar One Piece. Sebelum lanjut ke video, mari kita dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Selamat menonton. One Piece chapter 982, judul Penjahat Ketemu Penjahat. Dan panel pertama masih berada di lokasi Istana Kaido, yaitu di Istana Onigashima. Dan di sana terlihat Black Maria lebih memilih untuk menemani Kaido minum dan berpesta daripada mengikuti sayembara mencari anak Kaido, karena menurutnya sudah banyak orang yang mengerjakan tugas tersebut dan dia lebih memilih berpesta menemani Kaido. Dan sepertinya Kaido pun tak keberatan dengan hal tersebut, karena memang hari itu adalah hari kebebasan untuk berpesta sepuasnya. Dan di sana juga ada Orochi yang juga minum bersama Kaido. Di sini Orochi terlihat sangat senang luar biasa, karena menurutnya setelah 20 tahun lamanya, akhirnya para samurai klan Kozuki akan lenyap sepenuhnya. Dan itu sangat patut dirayakan di festival besar ini. Dan menurutnya pula bahwa peran Kanjuro sebagai aktor akan segera selesai, dan dia sendiri sedang dalam perjalanan ke Onigashima bersama dengan para kapten yang telah menenggelamkan 9 sarung pedang ke dasar laut. Tak lama kemudian pintu ruangan tiba-tiba hancur karena serangan dari luar, disusul dengan 2 tubuh anak buah Kaido yang terlempar ke dalam dengan luka serius. Dan pelakunya tak lain adalah Kanjuro yang ingin menemui Orochi, yang seperti kita ketahui di sepanjang perjalanan dia selalu dihadang oleh anak buah Kaido karena dia selalu disangka musuh oleh mereka. Jadi selama perjalanan Kanjuro sudah banyak membunuh anak buah Kaido. Melihat kedatangan Kanjuro, tentu saja Orochi sangat senang luar biasa. Dan Kaido sendiri menyuruh anak buahnya untuk membiarkan Kanjuro masuk dan memberitahu bahwa Kanjuro adalah anak buah Orochi. Kanjuro memasuki ruangan sambil berkata bahwa istana ini sangat besar sehingga membuatnya selalu nyasar. Ditambah lagi anak buah Kaido yang mengira kalau dirinya adalah musuh dan terpaksa dia harus membunuh mereka. Namun ketimbang fokus dengan penjelasan Kanjuro, Orochi lebih tertarik dengan seorang anak yang dibawa oleh Kanjuro. Dan tentu saja anak itu adalah Momonosuke. Terlihat Momonosuke mulai lemas sampai pingsan karena telah dihajar habis-habisan oleh Kanjuro, sebab dia berusaha untuk kabur. Di sana Kaido juga mengenali Momonosuke yang 20 tahun lalu juga sempat hampir dia bunuh. Namun Kaido sama sekali tidak terlihat heran atau merasa aneh dengan kondisi Momonosuke yang masih dalam keadaan bocah seperti 20 tahun yang lalu. Apa mungkin Kaido sudah tahu perjalanan waktu tentang Kinemon CS ya? Di sana terlihat Momonosuke dilempar ke lantai oleh Kanjuro, dan Black Maria berkomentar kalau sangat menyedihkan karena menghajar anak kecil sampai berdarah-darah. Namun Orochi tak menghiraukan dan langsung mengajak Kanjuro untuk minum bersama. Namun akhirnya Kanjuro menyampaikan berita yang sangat tidak terduga. Kanjuro berkata bahwa rencana menghentikan para samurai sudah gagal, karena menurut Kanjuro selama bertahun-tahun bersama Kinemon, dia tak pernah mengira kalau Kinemon akan super secermat itu. Padahal yang kita tahu semua kalau kecermatan Kinemon hanya 20%, sisanya hanya faktor keberuntungan. Kanjuro juga berkata bahwa mereka sedang menuju Onigashima. Mendengar hal tersebut, tentu saja kebahagiaan Orochi berubah menjadi kepanikan dan ketakutan. Namun seseorang bernama Fukurokuju berkata bahwa hal itu tidak perlu dicemaskan, karena tidak ada satupun kapal yang terlihat di pelabuhan. Namun menurutnya ada 4 bajak laut terlihat di dekat panggung. Dan sepertinya tidak perlu kita sebutkan lagi kan siapa keempat bajak laut tersebut. Namun menurut Fukurokuju, keempat pengacau itu sedang ditangani oleh Queen, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ditambah lagi, sampai saat ini belum ada yang melihat samurai masuk ke Onigashima.
Namun tetap saja mendengar 9 sarung pedang merah masih hidup, Orochi kembali dilanda ketakutan setengah mati, sama seperti 20 tahun yang lalu. Dia menggigil kedinginan saking takutnya meski di hadapannya ada Kaido yang bisa melindunginya. Dan saat melihat Momonosuke terbaring di lantai, Orochi langsung menggenggam tubuh kecil Momonosuke sambil berkata, "Jangan lupa, dia adalah pemimpin musuh kita. Siapkan panggung penyalipan. Kita akan membunuh klan Kozuki terakhir untuk menutup era mereka. Karena dengan begitu semuanya akan berakhir." Sementara itu, di dalam lautan Wano, di dalam kapal selam bajak laut hati, di sana Lau serta krunya dan sebagian sarung pedang merah sedang mendengarkan pembicaraan Inuarashi dan juga Nekomamushi melalui Dendenmushi. Inuarashi kelihatannya agak kesal karena Nekomamushi sedikit terlambat tiba di Wano, dan Inuarashi menginformasikan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju sisir barat Laut Onigashima. Sementara itu, di bagian Laut Wano lainnya, Nekomamushi yang baru saja berbicara dengan Inuarashi terlihat sedang mengobrol dengan Marco. Namun di sini ada yang janggal karena menurut Marco sulit dipercaya kalau mereka bisa tiba di waktu yang bersamaan, dan menurutnya pula bahwa tak ada artinya menitipkan pesan untuk Luffy kepadamu. Nah, itu artinya sebenarnya Nekomamushi dan Marco tidaklah datang bersama-sama, dan itu dijelaskan dari surat pesan yang dibuang ke laut oleh Nekomamushi yang isinya, "Maafkan aku, agak terlambat, tapi aku akan datang," tanda Marco. Itu berarti dari awal Marco memang ingin membantu, tapi agak terlambat. Dan menurut penuturan Marco, terjawab sudah kenapa bajak laut Shirohige tidak pernah membantu Oden melawan Kaido. Itu karena kabar tentang Wano tidak pernah sampai ke lautan. Sementara itu, di tempat lain yaitu di pos pasukan selatan, Sasaki bertemu dengan Denjiro yang dia kenal sebagai bos Yakuza, yaitu Kyoshiro. Mereka terlihat berbincang basa-basi selayaknya teman, dan Sasaki juga sedikit menyinggung soal anak Kaido yang menghilang dan dia sendiri sedang mencarinya. Namun tiba-tiba dengan gerakan cepat Denjiro langsung menggunakan batu laut untuk mengikat melumpuhkan Sasaki. Dan tentu saja apa yang diperbuat Denjiro membuatnya sangat kaget, dan Denjiro pun menunjukkan identitasnya yang asli dengan menunjukkan punggungnya yang bertatukan simbol klan Kozuki. Sementara itu, di posisi Kinemon terlihat dan terdengar satu ledakan besar, dan ternyata itu adalah tembakan yang dilakukan oleh Usopp dan Chopper untuk menyerang Big Mom. Namun tentu saja serangan seperti itu tidaklah cukup untuk mengalahkan seorang Big Mom. Malah hal itu akan menambah kemarahan Big Mom saja. Dengan geram sambil mengejar tank yang dikendarai oleh Usopp dan Chopper, Big Mom berteriak, "Aku mau kepala kaptenmu, keparat kau Mugiwara." Namun walaupun sambil ketakutan setengah mati, Usopp langsung menjalankan tanknya ke jalur yang berlawanan arah dengan tujuan mereka sebelumnya. Mereka berusaha menjauhkan Big Mom dengan Kinemon dan yang lain. Tapi Nami yang tidak tega dan khawatir dengan keselamatan temannya berusaha untuk mengejar mereka. Namun tiba-tiba langkahnya dihentikan oleh bola api di depannya. Dan bola api itu tak lain adalah Prometheus, si bola api pasangan awal Zeus, yang saat ini sudah menjadi budaknya Nami. Prometheus terlihat sangat marah karena menurutnya Nami telah menculik Zeus. Dan bagaimanakah nasib Nami selanjutnya? Sementara itu, di tempat lain masih di istana Kaido, terlihat Ulti dan Page One sedang mencari anak Kaido. Namun di sini terlihat Ulti sangat manja terhadap Page One. Ulti yang kelelahan karena harus terus berjalan memaksa loncat ke punggung Page One untuk digendong. Namun Page One yang tidak siap tentu saja langsung jatuh. Namun apa yang terjadi? Di hadapan mereka terlihat Luffy yang sedang berdiri. Sepertinya Luffy berhasil kabur dari Appo. Namun dia terlihat seorang diri.
Apa mungkin dia terpisah dari yang lainnya? Atau yang lainnya masih ada di belakang? Yang jelas saat ini Luffy berhadapan dengan dua topi rumput sekaligus. Apa Luffy akan kembali membuat kekacauan? Kita tunggu saja episode selanjutnya. Baik teman-teman, itu tadi review manga One Piece chapter 982. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temanmu ya. Terima kasih. Salam Super Anime.